Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di video pembelajaran ini. Kali ini kita akan belajar tentang ciri khusus pada tumbuhan. Nah, setiap makhluk hidup itu punya kemampuan untuk mempertahankan diri atau beradaptasi. Nah, ini digunakan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya, sehingga dirinya itu mampu untuk bertahan. Ya, seperti kita lihat, misalnya di gurun pasir ada tumbuhan kaktus, maka dia tentu punya ciri-ciri khusus, ya. Begitu juga dengan tumbuhan semacam teratai atau enceng gondok yang ada di perairan. Maka dia tentu punya ciri-ciri khusus bagaimana agar mereka mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yuk kita belajar lebih mendalam ya. Nah, kemampuan adaptasi pada tumbuhan ini berbeda-beda ya, sehingga sebagian tumbuhan memiliki keunikan sebagai ciri khususnya. Nah, dan ini yang akan kita bahas, apa kekhususan pada tumbuhan sehingga mereka mampu bertahan hidup di lingkungannya. Nah, itu karena masing-masing tumbuhan punya habitatnya ya. Nah, ciri khusus pada tumbuhan dapat dilihat dari bentuk daunnya, ya, bentuk batang dan akarnya. Jadi beberapa bagian-bagian tumbuhan inilah yang kemudian memiliki ciri khusus yang itu digunakan untuk tadi beradaptasi. Nah, ciri khusus yang dimiliki disesuaikan dengan kondisi lingkungan atau habitat tumbuhan tersebut. Nah, itu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang bunga mawar, ya. Maka bunga mawar ini punya beberapa ciri khusus. Pertama adalah ya batangnya itu berduri. Mawar itu kan bunga yang menarik ya, menarik. Kemudian ternyata bukan kita saja yang tertarik pada tumbuhan, tapi juga beberapa serangga gitu ya. Nah, dia punya ciri khususnya adalah batangnya berduri. Nah, apa fungsi dari batang berduri itu? Ini adalah untuk mempertahankan diri dari para pengganggunya. Ya, jadi fungsi batang yang berduri itu adalah untuk bertahan dari para pengganggu yang mencoba mengganggunya, gitu ya. Maka dia berduri biar tidak mudah diganggu tanaman ini. Yang kedua adalah kaktus, ya. Jadi kaktus ini adalah satu tanaman yang dia memiliki habitat di daerah gurun pasir ya, yang sangat kering dan panas. Maka bagaimana kaktus ini bisa beradaptasi, ya menyesuaikan dirinya agar dia bisa bertahan di daerah yang sangat ekstrim itu. Maka dia memiliki beberapa ciri khusus. Yang pertama adalah daunnya itu berbentuk duri. Jadi salah satu cara kaktus ini untuk beradaptasi di daerah yang sangat kering dan panas dan kurang air, maka daunnya ini dia diperkecil sampai berbentuk duri ya. Apa tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan tentunya. Selain itu juga daun berbentuk duri itu untuk melindungi diri. Yang kedua, selain daunnya yang untuk menghemat terjadinya penguapan, itu adalah batangnya yang tebal seperti spons ya. Maka spons kita tahu ya spons biasanya untuk mencuci piring. Nah, itu bisa menyerap air ya. Sehingga fungsinya adalah untuk menyimpan air sebanyak mungkin. Gitu ya. Jadi ini ciri-ciri dari kaktus. Yang ketiga adalah batangnya berlapis lilin atau kutikula yang cukup tebal ya. Apa tujuannya? Ya tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan. Ya, untuk mengurangi penguapan. Kemudian akarnya itu panjang ya. Ya, tujuannya adalah untuk menjangkau air sampai jauh. Nah, itu ya beberapa ciri khusus dari kaktus yang dia bisa beradaptasi di kondisi yang sangat ekstrim, yaitu di gurun pasir yang panas dan kering. Kemudian kantong semar, ya. Mungkin kita jarang-jarang melihat kantong semar ya. Nah, habitat asli dari kantong semar ini adalah daerah rawa yang miskin dengan kandungan nitrogen. Nah, maka salah satu cara kantong semar ini untuk beradaptasi ya ini ya, dia merupakan tanaman insektivora atau karnivora, jadi pemakan serangga. Nah, luar biasa ya. Ada tanaman tapi dia pemakan serangga. Nah, seperti ini. Untuk menarik serangga, kantong semar akan mengeluarkan semacam bau yang menyengat. Jadi salah satu ciri khususnya adalah selain bentuknya yang seperti kantong, ya seperti kantong, dia juga mampu mengeluarkan bau yang menyengat. Nah, apa fungsi dari bau itu? Bau itu adalah untuk menarik serangga, ya. Dan di dalam kantongnya dia memiliki cairan khusus untuk mencerna serangga yang terjebak di dalamnya. Jadi ini salah satu ciri khusus dari kantong semar. Nah, serangga yang terjebak kemudian dicerna ya oleh
cairan khusus tadi, kemudian untuk kantong semar baru menyerap kandungan nitrogen yang ada di dalam serangga itu, sehingga dia bisa bertahan hidup di daerah yang miskin dengan nitrogen. Itu ya untuk kantong semar. Kita lanjutkan sekarang dengan temannya kantong semar, ya Venus flytrap, ya Venus flytrap. Nah, Venus flytrap itu juga termasuk pemakan serangga atau insektivora, sama dengan tadi kantong semar. Memiliki bentuk daun seperti engsel, nah ini ciri khususnya, ya, yang mampu menutup saat ada serangga. Jadi kalau kantong semar itu dia seperti kantong, kalau Venus flytrap seperti apa? Ya seperti jepitan rambut itu ya, yang dia akan mampu menutup ketika ada serangga yang menempel di dalamnya. Nah, tanaman ini memiliki cairan manis ya di daunnya untuk memikat serangga. Kalau kantong semar punya bau yang menyengat, nah kalau Venus ini punya cairan yang manis ya untuk memikat serangga, sama ya. Ketika serangga mendekat dan menyentuh daun tersebut, daun akan mengatup dan menjebak serangga kemudian dicerna. Sama dia juga membutuhkan serangga untuk dia cerna untuk bertahan hidup di daerah yang miskin nitrogen. Ini juga salah satu cara dari fly trap untuk bertahan hidup atau beradaptasi. Itu ya. Kita lanjutkan sekarang dengan tanaman yang kelima, teratai. Ya, tanaman teratai ini tanaman yang dia tumbuh di daerah air ya. Kita kalau ini mungkin sering bisa kita lihat di perairan ada banyak tanaman air. Salah satunya adalah teratai. Dia mengapung ya, tanamannya mengapung. Nah, untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan tersebut yang tentunya dia di air, ya tidak di tanah tapi dia di air, maka dia tentu punya ciri khusus yang itu membuat teratai itu mampu bertahan hidup di daerah perairan, tidak cepat busuk, ya, dan dia tetap bisa tumbuh di sana. Nah, ciri pertamanya adalah daunnya lebar dan tipis, ya, teratai itu lebar dan tipis. Ya, lebar itu untuk memperluas apa namanya daerah penguapannya ya, atau untuk mempercepat penguapan. Ya, untuk mempercepat penguapan dan tipis juga sama ya, biar dia lebih cepat menguap. Biar air itu tidak lama-lama tertahan di daunnya, maka dia daunnya tipis dan lebar untuk mempercepat penguapan. Kemudian yang kedua adalah batangnya berongga. Ya, teratai itu batangnya berongga sebagaimana ciri-ciri dari tanaman-tanaman air. Untuk apa? Ya, untuk memudahkan bernafas ya, meski batangnya dan akarnya di dalam air ya, untuk mengalirkan udara di dalam batang dan akar sehingga dia tetap bisa bernafas. Kemudian yang keenam adalah tanaman putri malu. Pernah lihat ya seperti ini ya. Ini ada di pinggir jalan. Di jalan banyak kita temukan kadang-kadang tanaman ini atau putri malu. Nah, tumbuhan putri malu ini punya ciri khusus pada daunnya. Apa ciri khususnya? Ya ini ya. Jadi eh, tanaman ini daunnya tuh akan mengatup bila disentuh atau dia sangat peka dengan rangsangan. Ya, jadi dia beradaptasi dengan rangsangan sentuhan atau sering kita sebut juga namanya iritabilitas ya, kemampuan atau dia peka terhadap rangsangan sentuhan. Ini mungkin akan mekar lagi setelah 10 menit, jadi akan mekar lagi. Nah ini ya, ini kan ciri khusus. Tidak semua tanaman akan mengatupkan daunnya, tidak semua ya. Nah, di tanaman putri malu dia akan mengatupkan daunnya. Selain itu batangnya juga berduri ya. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya untuk melindungi diri ya, agar dia tidak mudah dimakan oleh para pemakan tanaman ini. Nah, seperti itu. Yang ketujuh adalah Rafflesia. Wah, ini ya tanamannya sangat menarik sekali ya bunganya. Nah, bunga Rafflesia arnoldi ini merupakan bunga terbesar di dunia, luar biasa. Dan itu ada di Indonesia ya. Dan itu ada di Indonesia. Habitat aslinya itu ada di Sumatera ya. Nah ini, diameternya bisa mencapai 1 meter. Garis tengahnya bisa mencapai 1 meter. Luar biasa besarnya. Ini endemiknya atau habitat aslinya ada di Sumatera. Di hutan-hutan Sumatera masih sering ditemukan bunga Rafflesia ini. Nah, bunga Rafflesia termasuk tanaman parasit. Ya, karena dia menempel di tanaman lainnya atau di batang pohon lainnya, di mana bunganya tidak memiliki akar, daun, dan tangkai. Jadi ini betul-betul hanya bunga saja. Dia tidak punya akar, dia juga tidak punya daun, dia juga tidak punya tangkai. Gitu ya. Iya kayak semacam jamur gitu ya, semacam jamur dia menempel, dia tumbuh. Nah, bunga Rafflesia juga seperti itu sifatnya. Dia parasit, menyerap semua zat-zat makanan yang ada di dalam
tanaman yang dia tempeli atau tanaman inangnya. Ciri khusus pada Rafflesia ini adalah bunga ini mengeluarkan bau yang sangat menyengat seperti bangkai. Ya, baunya menyengat. Jadi ciri khususnya adalah dia punya kemampuan untuk mengeluarkan bau yang sangat menyengat dan ini bertujuan untuk menarik perhatian lalat. Nah, ini ya ada lalatnya karena memang penyerbukan dari bunga Rafflesia ini dibantu oleh lalat. Nah, begitu ya. Nah, tapi jangan lupa ya bahwa apa namanya Rafflesia ini berbeda dengan bunga bangkai. Kalau bunga bangkai seperti ini bentuknya, ya, ini bunga bangkai. Nah, beda ya dengan Rafflesia. Bunga bangkai juga dia mengeluarkan bau yang sangat menyengat seperti bangkai, tetapi ternyata memang bunga bangkai dan Rafflesia ini satu jenis yang berbeda. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke tanaman berikutnya yaitu adalah pohon jati ya. Nah, kalau kita naik di daerah pegunungan-pegunungan berkapur, maka kita sering melihat masyarakat menanam pohon jati ya di lahan-lahannya. Karena memang lahannya kering ya, dan biasanya pohon jati itu apa namanya di daerah berkapur. Pada musim kemarau, ya seperti yang kita lihat di tayangan ini, pohon jati itu akan menyesuaikan diri dengan terbatasnya jumlah air yang akan diserap oleh akar. Jadi memang karena kemarau dan daerah berkapur itu memang jarang ada air ya, sehingga pohon jati itu akan berusaha untuk menyesuaikan diri agar dia bisa bertahan di musim kemarau itu sehingga dia bisa masuki musim penghujan ya. Ini mohon maaf ya gambar di bawah ini mestinya musim penghujan bukan musim kemarau, maaf. Jadi kalau kemarau itu seperti ini, kalau musim penghujan seperti hijau ya, hijau. Jadi dia punya perubahan kemampuan untuk merubah dirinya. Jadi di musim kemarau dia apa yang dilakukan? Ya, dia yang dilakukan adalah untuk menggugurkan daunnya ya atau meranggas. Ini kan meranggas ya, kondisinya meranggas ya. Dia menggugurkan daunnya agar dia untuk mengurangi penguapan. Jadi kemampuannya adalah atau ciri khususnya adalah jati ini akan menggugurkan daunnya di musim kemarau. Tujuannya untuk mengurangi penguapan agar dia bisa menghemat air dan kemudian di musim penghujan dia baru akan mulai bersemi lagi daun-daunnya. Ini ciri khusus dari tanaman pohon jati dan beberapa tanaman lainnya sebenarnya. Nah, adaptasi ini juga dilakukan oleh tanaman lain seperti pohon mauni dan kedondong. Nah, kalau kita lihat di sekitar kita dalam pohon mauni, kedondong, atau beberapa tanaman lain itu juga sama atau randu ya. Dia akan menggugurkan daunnya di musim kemarau. Tujuannya sama yaitu untuk mengurangi penguapan. Kita lanjut sekarang pohon bambu. Nah, pohon bambu ini banyak di daerah yang cukup air ya. Dia jarang di tanah yang kering jarang. Di daerah yang lembab itu akan banyak pohon bambunya. Nah, ciri khusus yang dimiliki oleh pohon bambu ini adalah di bambu muda itu batangnya ditumbuhi oleh bulu-bulu halus ya. Kalau bahasa Jawanya lugut. Bulu-bulu ini berfungsi untuk melindungi diri dari gangguan pengganggu. Kenapa? Ya, kalau kita sentuh ya bulu-bulu itu akan terasa gatal, ya akan terasa gatal. Nah, berarti dia punya racun yang akan membuat gatal para pengganggu yang menyentuhnya. Nah, makanya ini salah satu ciri khusus dari pohon bambu. Di masa mudanya dia punya bulu-bulu halus. Dan kalau bambunya sudah tua, tidak ya, dia sudah semakin menghilang. Nah, ini adalah caranya untuk melindungi diri dari para pengganggu ya. Kemudian yang 10 keladi. Ya, keladi. Ini lihat gambarnya ya, keladi itu seperti ini. Ini tanaman-tanaman hias yang sering kita jumpai di sekitar kita. Tanaman keladi memiliki habitat di daerah yang lembab ya, yang banyak air. Kemudian ciri khususnya adalah daunnya berbentuk seperti hati atau jantung ya dan berlapis lilin. Fungsinya untuk mengalirkan air yang jatuh di permukaan daunnya. Jadi daunnya ini kalau ada air yang menetes maka dia akan cepat mengalir gitu ya karena daunnya mengandung lilin. Itu ciri khususnya. Kemudian eh, kita sekarang masuk ke beberapa adaptasi untuk melindungi diri. Jadi ada beberapa tumbuhan ya yang kita kelompokkan dari kemampuannya beradaptasi. Nah, yang pertama adalah adaptasi tumbuhan dengan cara meranggas ya. Ini juga untuk melindungi dirinya dari musim kemarau. Apa saja tanaman yang apa namanya beradaptasi dengan meranggas? Pertama adalah pohon jati ya, kemudian mahoni dan randu. Nah, ini apa beberapa tanaman atau pohon yang ketika musim kemarau akan kita lihat dia akan meranggas.
Bukan berarti dia akan mati ya, tetapi itulah cara agar tanaman ini atau pohon ini dia bertahan hidup. Dia mengurangi beban kebutuhan airnya karena memang air lagi harus dihemat-hemat di musim kemarau. Baru kemudian di musim penghujan dia akan bersemi lagi, gitu ya. Fungsinya ini ya, untuk mengurangi penguapan sehingga dapat bertahan sampai musim penghujan. Jadi kalau kita melihat ada tanaman kok meranggas di musim kemarau, belum tentu tanaman itu akan mati, belum tentu. Tapi itu adalah cara dia untuk beradaptasi dengan musim kemarau, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah adaptasi tumbuhan dengan mengeluarkan getah. Nah, kalau pertama dengan meranggas, yang kedua sekarang dengan getah. Atau ya getah atau bahasa Jawanya pulut. Nah, misal pohon nangka, pohon karet, bunga kamboja. Nah, ini mereka beradaptasi dengan getah ya. Nah, apa fungsinya adalah untuk melindungi diri dari hewan pengganggu. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga adalah adaptasi tumbuhan berduri. Nah, ada beberapa tumbuhan yang memang di batangnya dia berduri, ya, misalnya adalah salak, kemudian pohon mawar atau bunga mawar dan putri malu ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Dia batangnya berduri. Apa fungsinya? Ya, untuk melindungi diri dari hewan pengganggu, gitu ya. Ini beberapa cara tanaman atau tumbuhan untuk beradaptasi ya agar dia bisa melindungi diri dari beberapa kondisinya, entah kondisi lingkungannya atau kondisi binatang, gitu ya. Kemudian, nah ada 3 jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang mampu menyesuaikan diri dan bertahan hidup ya di lingkungan daerah perairan. Ya, dia hidup di air. Maka contohnya apa? Ya, yang sudah kita bahas tadi ya, ada teratai, kemudian ada bakau, tanaman kangkung, sayuran kangkung itu ya, ada enceng gondok, kemudian ada kiambang. Nah, ini beberapa contoh dari tanaman-tanaman yang dia hidup di air yang kita sebut dengan hidrofit ya. Nah, jadi khususnya adalah pertama karena dia hidup di daerah lingkungan air, maka dia punya stomata di bagian atas daunnya yang banyak dan selalu terbuka. Ya. Jadi stomatanya itu banyak dan selalu terbuka. Untuk apa? Untuk memudahkan penguapan. Ya, karena dia hidupnya di air, agar dia tidak membusuk itu ya, sehingga dia harus mempercepat penguapan ya, sehingga tadi ya stomatanya itu banyak dan selalu terbuka. Kemudian daunnya muncul di permukaan air ya, seperti enceng gondok, kemudian teratai, kiambang itu kan ya semuanya ya pasti di atas permukaan air, tidak di dalam air tapi di permukaan air. Kemudian berbentuk lebar dan tipis ya untuk mempermudah penguapan. Batang berongga ya untuk menyalurkan udara ke batang dan akar ya dan membantu tumbuhan tetap mengapung. Jadi batangnya berongga ya untuk menyalurkan udara ke batang dan akar dan juga untuk membantu tumbuhan itu untuk bisa mengapung ya seperti di enceng gondok, kiambang ini kan mengapung ya, teratai itu mengapung. Kemudian memiliki lapisan kutikula atau lapisan yang mengandung zat lilin ya. Jadi ada zat lilin ya di dalam tumbuhan itu yang tipis dan mudah ditembus air. Kalau di kaktus zat lilinnya itu tebal ya agar dia tidak mudah menguapkan air. Itu kalau di apa namanya di kaktus. Tapi kalau di teratai ini atau di tanaman hidrofit kutikula atau zat lilinnya itu tipis ya, tipis sehingga dia mudah untuk mengeluarkan air ya, mudah untuk mengeluarkan air. Nah, itu. Kemudian akarnya ya karena dia hidup di air itu kecil dan ringan ya. Jadi akarnya itu tidak berkembang jauh ya, tidak berkembang banyak. Jadi hanya kecil aja akarnya, hidup di daerah lingkungan air ya, tidak butuh jauh-jauh ya mencari airnya. Kemudian akarnya itu juga mampu mengambil oksigen di dalam air. Ini ya ciri khusus dari tanaman hidrofit ya. Kemudian kita lanjutkan yang kedua adalah tanaman higrofit ya, tanaman higrofit. Ya, tanaman higrofit adalah tanaman yang apa menyesuaikan diri di daerah yang lembab ya. Kalau hidrofit, hidro tadi di air, kalau higrofit itu daerah yang lembab ya, baik lembab tanahnya maupun lembab udaranya. Ya kayak daerah hujan lah, kayak daerah kita ya. Tropis itu kan daerah lembab. Nah, contohnya ada tanaman paku, ada lumut, ada daun ungu ya. Ini beberapa contoh tanaman-tanaman yang kalau kita bermain di hutan-hutan itu akan banyak ya. Tanaman paku, kalau lumut ya setelah kita juga banyak ya kalau sedang musim hujan beberapa tempat banyak lumutnya ya di daerah lembab atau daun ungu.
Nah, ini punya beberapa ciri khusus ya, yaitu adalah daunnya yang tipis dan lebar, dan daun yang muda itu umumnya melingkar atau menggulung ya, seperti apa namanya tanaman paku itu ya, di gambar. Jadi kalau muda menggulung, itu ciri khususnya. Kenapa tipis dan lebar? Ya tadi sama ya, kalau dia di lembab banyak air, itu juga untuk memudahkan penguapan. Tidak secepat yang hidrofit, tapi dia juga butuh mudah dalam menguapkan airnya karena di tanah tersedia banyak air. Kemudian banyak stomata, sama ya tujuannya untuk memudahkan penguapan. Itu hygrofit. Karena yang ketiga adalah xerophyt, ya tanaman xerophyt yaitu tumbuhan yang mampu menyesuaikan diri di daerah yang kering dan panas, ya. Jadi tanaman-tanaman yang dia mampu bertahan hidup dan beradaptasi di daerah yang kering dan panas. Xerophyt. Apa saja tanamannya? Ya, yang pertama adalah contohnya kaktus, kemudian ya betul pohon kurma, ya, dan juga apa ini? Buah naga ya, ada buah naga. Dan masih banyak lagi tanaman-tanaman di daerah yang kering. Ada kaktus, pohon kurma, buah naga dan lainnya, begitu ya. Apa ciri khususnya? Ciri khususnya itu adalah permukaan daun dilapisi lilin untuk mengurangi penguapan. Nah, ini berbeda dengan hidrofit. Kalau hidrofit itu kutikulanya tipis, kalau xerophyt tebal ya. Daunnya dilapisi lilin untuk mengurangi penguapan. Jadi karena dia di daerah yang kering, seminimal mungkin terjadi penguapan dari dirinya, dari tubuh tumbuhan itu. Sehingga dilapisi oleh lilin yang cukup tebal. Ya. Kemudian daunnya tebal, ya, sempit, terkadang berubah jadi duri atau bahkan tidak berdaun. Jadi tanamannya seperti itu. Yang berubah menjadi duri seperti kaktus, yang daunnya tebal sempit seperti kurma gitu ya. Yang tidak berdaun, ya ini kayak buah naga itu tidak berduri ya, tidak berdaun juga. Jadi intinya dia meminimal mungkin, ya meminimalkan mungkin untuk menguapnya sehingga dia tadi ya berhemat dengan bentuk tubuhnya. Untuk daunnya dihemat. Kemudian batangnya tebal dan punya jaringan untuk menyimpan air atau kayak spons ya. Jadi dia karena di daerah kering daunnya dilapisi lilin, kemudian sempit atau berubah menjadi duri atau bahkan tidak berdaun. Kemudian batangnya itu tebal ya, agar dia bisa betul-betul menyimpan air. Nah, inilah cara tanaman di daerah kering atau xerophyt. Dan terakhir adalah akarnya kuat dan panjang. Ya, panjang untuk mencari di mana ada sumber-sumber air. Baik, demikian penjelasan kita tentang ciri khusus pada tumbuhan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, bisa kalian pahami beberapa penjelasan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.